Yo, balik lagi sama gua di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Hari ini gue pengen ngomongin ini Sob. Gue mau ngomongin yang ini gue beneran baru pulang dari Indomaret gitu ya, dan gue beneran yang kayak ngerasa gue harus ngomongin ini nih. Yang dimana kalau lo berbuat baik itu tuh gratis, tau gak lo? Lo nggak usah bayar apa-apa. Berbuat baik itu adalah sebuah kepuasan diri lo sendiri karena lo memudahkan hidup orang lain. Karena tadi gue baru balik dari Indomaret, kayak apa ya? Jadi sebelum gue masuk itu ada dua orang di depan gue. Yang paling depan itu adalah seorang anak umuran SMA kali ya, 17-18 mungkin. 18-17 kali ya. Terus di belakangnya itu adalah seorang ibu-ibu parubaya lah, 40-an mungkin. Nah, di belakangnya lagi gue. Nah, si orang itu tuh buka buka pintu. Begitu buka pintu, dia langsung dilepas aja gitu pintunya, Sob. Dia nggak peduli dengan apa yang di belakangnya atau siapa yang di belakangnya, yang dimana menyebabkan seorang ibu itu kaget dan apa kayak beneran kaget, langsung mau berusaha untuk nahan nahan pintu itu tuh. Pintu Indomaret kan langsung langsung berbalik kan kalau lepas gitu loh. Dan itu gue ngerasa kayak, cuy, lo nggak harus mengeluarkan apa-apa lo untuk menahan pintu itu biar ibu yang di belakang lo itu atau siapapun yang di belakang lo itu untuk bisa masuk dan apa ngasih jalan ke ibu itu gitu loh untuk katakanlah belanja duluan gitu loh. Dan di situ gue kayak gimana ya, kayak gue ngerasa sedih, ya nggak sedih juga sih, lebih ke arah yang kayak kalau gue di situ gue akan bukain pintu untuk ibu itu, dalam artinya kalau gue pas di depannya gitu loh. Dan walaupun gue juga udah biasa melakukan ini, kayak kayak apa ya, seperti yang gue bilangin tadi, kayak kayak berbuat baik ke sesama lo itu tuh gratis, semudah itu dan sesimpel itu. Cuman lo nggak mau extra effort aja sebenarnya gitu loh. Dan extra effort itu gue bilang cuman cuman sangat minim, seperti yang gue bilang. Dan kayak menurut gue sih, gue nggak tahu sih kenapa orang nggak bisa kayak untuk menyisakan waktu sedikit aja untuk membantu orang lain. Gue nggak bilang untuk membantu orang lain ini tuh kayak kayak lu mesti donasi 500 juta ke panti asuhan A, atau lu mesti hadir untuk masyarakat tunanetra di bilangan ini, dan lu menyumbang eh, katakanlah perobat obat-obat yang membantu dia untuk hidup dengan enak setiap harinya gitu. No, no, I mean kalau lu bisa itu bagus. Yes, cuman gue lebih ke arah eh, berbuat baik yang kecil-kecil. Bukain pintu buat orang di belakang lo, biarkan orang jalan duluan. Apa kalau lo, apa yang paling gampang ya, kayak misalkan lo makan di KFC, lo udah makan, diberesin dan lo taro atau lo kasih ke orangnya, jadi orang lo mempermudah orangnya dalam membersihkan meja. Bahkan mejanya sudah bersih dan orangnya nggak perlu capek-capek lagi. Walaupun itu adalah kerjaannya dia dan dia digaji untuk itu, nggak ada salahnya membuat orang lain tersenyum. Dan gue percaya banget kalau lu melakukan itu, at least sekeliling lo itu akan melihat dan akan melakukan hal yang sama. Dan bayangkan kalau kalau dari satu nyebar ke satu, nyebar ke satu, nyebar ke satu, tiba-tiba udah ada 5 orang. Dan itu dalam hanya kurun waktu pada saat momen itu. Kalau itu diterusin setiap hari dan orangnya akan terus berlipat ganda, dan kita bisa gimana ya? Lo menyebarkan menyebarkan apa perbuatan yang baik gitu loh. Dan itu murah, bukan murah, gratis gitu. Sebenarnya gue juga mau mau masukin ke sebuah apa ya namanya. Mungkin ini ada beberapa yang kayak nggak begitu setuju dengan topik ini, cuman lebih ke arah yang kayak gue selalu percaya kalau lo
dulu nih waktu waktu gue, karena gue Katolik ya, dan di Katolik itu ada yang namanya kayak sekolah minggu. Jadi kayak waktu gue kecil, sama sampai umur berapa ya, sampai SMP kali ya, itu lo apa SD kali gitu gitu ya, kayak lo sampai SD lo ada sekolah minggu, yang dimana di sekolah minggu itu kayak lo diajarkan lah, maksud gue yang kayak untuk jadi baik ya, apa, ajaran cinta kasih Tuhan, terus cara mengenal lebih dalam agama Katolik gitu gitulah. Dan di salah satu dari situ tuh gue ingat banget lo diajarkan yang namanya hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal seperti yang kalian sudah tebak juga, kalian sudah pikirkan, itu adalah hubungan dengan manusia dengan Tuhan. Dan hubungan horizontal itu adalah hubungan antara manusia dan sesamanya, sesama manusia. Dan orang-orang itu selalu ngerasa kalau hubungan vertikal itu jauh lebih penting daripada hubungan horizontal. Kenapa gue bisa bilang kalau Ge- sob, hubungan horizontal itu jauh lebih penting daripada hubungan vertikal. Gua nggak bilang hubungan vertikal itu nggak penting ya. Gue bilang kalau lu disuruh milih, kalau gue disuruh milih, lu lebih milih yang mana, yang lo perkaya. Yang gue perkaya adalah hubungan horizontal. Kenapa sih gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau lo apa ya, menyebarkan cinta kasih, menyebarkan ajaran apa Tuhan, yang dimana tadi gue bilang cinta kasih, itu kayak lu juga merawat hubungan lu secara vertikal, karena itu yang diajarkan Tuhan, dan gue menyebarkan ajaran Tuhan. Jadi gue langsung memberikan Tuhan pada setiap sentuhan gue. Gue langsung memberikan Tuhan pada setiap interaksi gue ke orang lain gitu loh. Gue mau orang juga mengenal gue sebagai, oh iya, Oki itu anak yang baik, itu anak yang taat gitu loh. Cuman kalau dibilang gue anak gereja juga enggak gitu loh. Gue nggak apal, gue banyak banget yang nggak apal dari apa bait-bait Alkitab gitu. Gue nggak apal. Gue di gereja pun main HP ya main HP. Gue kadang-kadang nggak dengerin khotbah pastor juga nggak gue dengerin gitu loh. Karena banyak yang dimana orang-orang ini itu hanya mementingkan, gue nggak bilang dalam artian pastor hanya mementingkan hubungan vertikal, juga enggak, cuman gue lebih ke arah gue merasakan ini gitu loh. Jadi kayak lo di gereja, lo ke gereja setiap minggu, setiap hari untuk 1 minggu lo terus-terusan ke gereja, cuman lo nggak memberikan ajaran, atau lo nggak menampakkan cinta kasih dalam perbuatan lo setiap harinya, tuh menurut gue agak omong kosong gitu loh. Gue nggak peduli apa berapa berapa seapal apa lu Alkitab. Gue nggak peduli seberapa hebat lu bisa apa ceritain ke gue bagaimana cerita Yesus Kristus waktu dia dari lahir sampai dia mati di kayu salib. Gue nggak peduli itu semua. Gue yang gue pedulikan adalah gimana caranya lo itu memperlakukan manusia lain. Gimana caranya lo berinteraksi dengan orang yang katakanlah agak kurang diberkati daripada lo, dari segi fisik, dari segi uang, dari segi apapun gitu. Jadi kalau lo nggak bisa apa ya, lo nggak bisa membantu orang lain tapi lo merasa diri lo sombong dan merasa diri lo diberkati, lo harus recheck lagi diri lo sendiri. Lo harus mikir lagi gitu loh. Karena ujung-ujungnya, again, kalau lu nggak merasa senang, kalau lu bisa membantu orang lain, ada yang salah dengan diri lo sendiri. Kalau lu masih egois, kalau lu masih yang lo pikirkan adalah gimana caranya gua naik pangkat, gimana caranya gua mendapatkan bonus itu, gimana caranya gimana caranya gua harus melakukan ini, bodo amat dia mau kenapa gitu kan. Kalau itu masih lo lakukan, please berhenti sejenak, sabar, dan apa meditasi dengan diri lu sendiri, karena dengan apapun itu gitu ya, kayak
Kalau lo percaya sama Tuhan, menurut gue percaya itu nggak setengah-setengah. Either lo percaya banget atau lo nggak percaya sama sekali. Nggak ada yang namanya percaya di tengah-tengah. Kalau lo percaya dengan dia, dengan sosok seorang Tuhan yang menciptakan ini semua, lo akan lebih tenang. Jujur sama gue jujur gue lebih tenang karena apa ya, cuy, gue tuh punya banyak banget masalah di dunia ini, dengan kehidupan finansial gue, dengan kehidupan romansa gue juga dulu sebelum gue nikah. Dan kalau gue nggak punya iman dalam Tuhan, kalau gue nggak punya kepercayaan kalau semuanya akan baik-baik saja, gue udah gila kali, gitu loh. Jadi agama ini tuh bener-bener yang namanya bukan sebagai hal yang lo harus tunjukkan kalau, woi, gue Katolik loh, gitu loh. Woi, gue Islam loh. Woi, gue Buddha loh. Woi, gue Hindu loh. Itu bukan sesuatu kayak yang harus lo tunjukkan tanpa lo melakukan yang seharusnya lo lakukan, yaitu adalah memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Itu simple banget, tapi itu sangat sulit dimengerti menurut gue. Kenapa orang-orang kayak memilih kayak yang dipikirkan diri sendiri? Karena jauh lebih simple. Karena lo nggak harus mikirin orang lain, gitu. Jadi gue kayak gimana ya? Gue jujur gue bangga dengan diri sendiri. Gue cinta sama diri gue sendiri. Dan dari kecintaan gue, dari kebanggaan gue ini, gue bisa memberikan sesuatu, walaupun itu kecil, tapi sesuatu yang bisa membuat orang lain itu lebih baik, gitu loh. Sekali lagi, ini bukan perbuatan baik yang besar, yang luar biasa impactful sama dunia. No, gue lebih ngomongin yang namanya sebuah perbuatan yang kecil, yang dari lo bersihin meja sendiri pada saat lo makan di luar, yang dimana lo membantu orang bawa belanja, yang dimana kalau lo lagi naik motor terus di kiri lo ada ibu-ibu mau nyebrang, cuman kagak ada yang mau apa yang stop untuk biar si ibu itu menyeberang, lo stop dari motor lo antar ibu itu ke seberang. Itu adalah hal yang simple, brother. But then again, lo mau melakukan itu. Ini sedikit cerita buat apa yang gua alami sendiri dan gua lakukan berdua sama temen gua waktu gue SMA. Waktu gue kelas 3 dan gue ini udah terakhir-terakhir ya, dan waktu itu adalah gue lupa namanya yang tes di Universitas Indonesia itu deh. Jadi ada tes kalau lo mau ke SMA ke kuliah itu apa sih namanya? LD LDMK apa sih LDMK? Bukan apalah itulah pokoknya gue lupa. Nah, di situ apa namanya? Lo diberikan apa sebuah apa sih tes gitu ya untuk masuk ke Universitas Indonesia sesuai dengan apa yang lo mau jurusannya gitu kan. Jadi lo dikasih 2 hari. Hari pertama untuk melakukan tes yang pertama, nah hari kedua untuk melakukan tes yang kedua, dan lo diserahkan sebuah form yang dimana lo bilang kayak gue bawa mobil, kebetulan gue bawa mobil, akhirnya, nah gue di situ merasa gue dipanggil untuk lo bisa bantu lo ini gitu, karena gue lihat ada sosok yang tertabrak kecelakaan itu, ada anak kecil yang tertabrak di seberang jalan gue merasa gue harus membantu. Cuman kan gue bawa temen gue si Cis yang tadinya tujuan kita adalah ke UI untuk ikut tes yang dimana ada kemungkinan kita akan masuk Universitas Indonesia gitu. Cuman gue bilang sama dia, cuy, mau kita bantu nggak nih? Karena gue pengen bantu banget. Kalau lo nggak mau, gue akan pesenin lo taksi untuk lo menuju ke UI, karena gue akan pasti membantu anak ini. Dan si Cis juga langsung kayak, nggak apa-apa Ki, kita bantu dia. Gue minggir, gue keluar mobil, gue langsung nyamperin ke seberang dong. Gue langsung nyamperin ke seberang, begitu gue lihat, udah banyak orang. Gue kirain kan udah mati tuh anak, gitu kan. Begitu gue lihat, ternyata anaknya kepalanya berdarah. Dan pas begitu kepalanya berdarah, ternyata anaknya masih hidup, cuman udah di kayak dikoranin gitu, dan orang-orang itu, bro,
itu ramenya luar biasa. Di kiri dan di kanan ada banyak orang yang berhenti, naik motor, naik mobil, dan semuanya hanya mengerubungi dia. Dan mereka semua tahu dan anak kecil itu masih hidup dan mereka hanya menonton. Dan itu gua teriak di tengah-tengah. Kenapa kalian nggak punya jiwa manusia untuk membantu anak ini? Kayak gue nggak usah ngomong kayak gimana gue teriak-teriaknya. Pada intinya setelah gue teriak-teriak, gue langsung kayak apa minta bantuan orang situ untuk angkat, yang dimana gue balik lagi ke mobil untuk mendekatkan mobil. Gue buka bagasi belakang, gue tekuk tempat duduk. Akhirnya gue taruh situ deh anaknya itu, dan gue bilang ada salah satu temannya, gue bilang lo ikut jagain temen lo, lepas baju lo, begitu lepas baju lo, tahan kepalanya biar darahnya nggak begitu ngucur parah. Dan dari situ karena gue agak lumayan panik, gue langsung lari ke rumah sakit yang paling gue tahu di kepala gue, yaitu Rumah Sakit Fatmawati, yang kurang lebih jaraknya 15-20 menit kali ya, dan waktu itu agak lumayan macet. Ngebut lah gue, ngebut, akhirnya nyampe sana. Dan begitu sampai sana, gue langsung ke rumah sakit yang ke bagian UGD-nya, gawat daruratnya. Gue langsung berhenti, gue langsung panggil si Cis jagain anaknya. Gue langsung panggil ke dalam untuk ngambil panggil Mas, ini ada anak kecelakaan gitu kan. Mereka langsung lari juga keluar, bawa. Dan begitu gue lihat belakang, bagasi gue itu udah penuh darah di karpet bawahnya. Terus yang kayak ya udah angkat. Begitu diangkat, anak temennya ini gue suruh nemenin dia. Begitu udah keangkat, semuanya udah masuk ke bagian emergensinya. Gue parkir mobil sebentar, gue balik lagi ke resepsionis untuk memastikan bahwa eh, orang tuanya itu ditelepon. Cuman itu dong, gue memastikan orang tuanya untuk ditelepon atau siapapun yang bisa dia pegang orangnya. Akhirnya ditelepon lah orang tuanya. Untungnya temennya bawa nomor teleponnya, dan akhirnya ditelepon. Akhirnya orang tuanya datang. Dan kalau gue udah dapat konfirmasi begitu orangnya datang, gue akhirnya cabut. Cuman di sebelum gue cabut, pada saat gue menunggu kepastian itu, ada satu orang yang bertanya kayak, Mas, kenapa itu Mas? Gitu. Terus gue bilang kayak, tabrakan Mas di daerah UI gitu. Oh gitu lah. Mas, siapanya Mas? Gitu. Oh, saya bukan siapa-siapa Mas, saya cuman yang lewat doang gitu. Loh, terus Mas ngangkat gitu di mobil gitu? Iya Mas. Ya gimana Mas, kami daripada saya nggak bantu, terus itu anak bisa mati sekarang Mas gitu. Terus Masnya itu demi Tuhan dia itu mukanya bingung, dan kata-kata yang dia yang dia omongin itu cuman kayak, semoga dibalas sama Allah ya Mas, gitu yang kayak. Dan gue bahkan nggak mikirin, jujur ya, gue nggak mikirin apakah Tuhan akan membalas perbuatan baik gue ini. No, yang gue pikirkan adalah gimana semoga anak ini yang gue selamatkan itu hidup, tetap masih bernafas gitu loh. Kalau soal lo mikirin berbuat baik tapi lo mikirin apa-apa dibalesnya, lo akan stres sendiri gitu. Gue berbuat baik karena ini bikin gue seneng, karena ini bikin gue happy, karena secara 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 raga, secara ini gue memang gue pengen ngebantu orang, and that's it gitu. Lo mau ngomong apapun, gue akan tetap happy karena gue udah melakukan sesuatu gitu loh. Gue gak cuma ngomong, tapi gue beneran melakukan itu, dan itu sudah terjadi. Dan gue nggak tahu sih ya, maksudnya gue nggak dapat laporan apapun apakah anaknya masih hidup atau enggak. Semoga dia masih hidup di luar sana. Em, Kalau andaikan si anak ini mendengarkan podcast ini, gue nggak tahu juga. eh Semoga lo jadi anak yang baik, yang sukses kali sekarang lo ya, moga-moga gitu ya. Dan apapun itu, gue nggak minta apapun. Sekali lagi, gue hanya pengen yang kayak anak ini jadi sukses, and that's it. Anak ini juga jadi orang yang bisa membagikan yang namanya cinta kasih ke orang lain. Lanjutkan
rantai cinta kasih ini gitu loh. Dan sampai situ aja sih. Sampai segitu dulu episode kali ini, sob. Dan jangan lupa sekali lagi, berbuat baik itu gratis. Yang susahnya itu adalah melakukan. So please start, ya, please bagikan, teruskan rantai cinta kasih ini. Peace.